Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang wawasan Nusantara bangsa Indonesia dalam generasi muda pada era digital. Perkenalkan, saya Widya Monica Shenipar dengan NIM A1F1240058 dan teman-teman kelompok saya antara lain. Saya Yunita Purnamasari dengan NIM A1F1240053. Saya Tamimah dengan NIM A1F24036. Saya Niken Putri Buma dengan NIM A1F1240048. Saya Rosa Paulina dengan NIM A1F1240047. Baiklah, kami akan menjelaskan materi yang akan kami bawakan. Selamat menyaksikan. Halo, saya di sini akan menjelaskan tentang mengapa sih wawasan Nusantara menjadi salah satu muatan wajib pendidikan di kewarganegaraan. Wawasan Nusantara menjadi aspek penting dalam kehidupan berbangsa sebagai bentuk pandangan persatuan loh. Pemahaman tersebut wajib diimplementasikan seluruh warga negara, terutama generasi muda sebagai penerus estafet perjuangan bangsa. Generasi muda sebagai dominasi jumlah seluruh penduduk Indonesia memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa. Nah, jadi melalui pemahaman wawasan Nusantara sebagai muatan pendidikan kewarganegaraan diharapkan menciptakan pemuda yang berkarakter. Nah, generasi muda saat ini kan tidak bisa lepas dari perkembangan internet yang cepat dan digitalisasi berbagai bidang. Hal tersebut sesuai dengan tren penggunaan internet di Indonesia yang semakin meningkat, dengan generasi muda sebagai target utama. Jadi, adanya perkembangan tersebut mereaktualisasi pengembangan pemahaman wawasan Nusantara generasi muda dapat dilakukan melalui internet. Penelitian ini sudah terdahulu mengenai pentingnya pengembangan wawasan Nusantara di kalangan generasi muda. Melalui pemanfaatan internet berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan pengembangan wawasan Nusantara generasi muda dapat dilakukan melalui internet dengan berbagai alternatif pilihan cara yang dapat diakses dengan mudah. Jadi, kalian sebagai generasi muda harus banget paham tentang wawasan Nusantara. Pendidikan sebagai bentuk berproses pengubahan sikap sehingga manusia memiliki berbagai kemampuan dalam hal kecerdasan, spiritual, kepribadian, dan keterampilan yang berguna bagi diri, masyarakat maupun negara. Pada tingkat pendidikan tinggi, terdapat 3 macam pendidikan yang wajib dalam kurikulum. Salah satunya yaitu pendidikan kewarganegaraan menurut Kogen. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sebagai suatu mata pelajaran, tapi mencakup berbagai pengalaman belajar yang membantu pembentukan totalitas seorang warga agar memiliki kemampuan berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab baik yang terjadi di sekolah, masyarakat, organisasi, kemasyarakatan maupun media massa. Gen Z adalah generasi muda yang begitu dekat dengan teknologi. Gen Z atau yang disebut dengan Gen Z yang lahir sekitar tahun 1997 sampai 2015 lahir dan tumbuh sejalan dengan perkembangan teknologi, sehingga generasi ini sudah mengenal teknologi sejak lahir. Generasi ini adalah yang paling mudah terpapar globalisasi karena pemahaman mereka terhadap teknologi. Karakter Gen Z juga berbeda dengan generasi lain. Generasi ini menyukai teknologi baru dan terbiasa menggunakan komputer sebagai media komunikasi. Mereka belajar dengan memanfaatkan semua sumber daya di dalam internet
Abrar 2020. Dampak negatif dari globalisasi yang diterima Gen Z di masa kini, terutama dalam aspek nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sikap Gen Z yang acuh tak acuh dan lebih menyukai kebudayaan kebudayaan asing ketimbang kebudayaan bangsa sendiri. Sebagai anggota dari masyarakat, generasi muda pun juga menjadi bagian yang terpengaruh oleh fragmentasi masyarakat di masa era digital. Peningkatan diversitas dalam masyarakat pun membuat generasi muda lebih sulit untuk beradaptasi, terkhusus kepada generasi muda yang baru memasuki masa pubertas di mana mereka menghadapi tekanan sosial dan kondisi baru yang tak pernah dipersiapkan sebelumnya semenjak masa kanak-kanak. Selain itu, beragamnya informasi digital pun membawa generasi muda yang masih labil untuk langsung masuk ke dalam lingkup masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat global. Generasi muda pada saat ini sangat bergantung kepada apa yang dipaparkan dalam media sosial. Kondisi ini senada dengan apa yang dikatakan Wital dalam Nurjana 2014, di mana generasi muda menjadikan media digital sebagai social people yang menjadi pemandu mereka dalam bersikap dan berperilaku. Tentunya hal ini menjadi masalah karena seharusnya generasi muda Indonesia menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan panduan Konstitusi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Hal ini membuat generasi muda melakukan tindakan-tindakan sosial dengan tujuan untuk eksis di dunia maya dan melupakan esensi dari tindakan-tindakan yang mereka laksanakan. Generasi muda umumnya menyikapi hal kewarganegaraan dengan dua macam sikap yang kurang kontributif. Yang pertama, itu adalah sikap dengan tidak ingin ikut mencampuri urusan kenegaraan dan sibuk dengan kepentingan dirinya sendiri. Mereka condong memuaskan dirinya sendiri melalui kenikmatan dari perkembangan era digital yang sudah ada. Sikap kedua, itu adalah respon yang terlalu emosional dan anarkis, sehingga hal-hal berkaitan dengan isu kenegaraan seringkali disikapi dengan kobaran semangat emosi yang kurang memprioritaskan akal untuk mencari solusinya. Jadi, sikap kedua ini mereka lebih mementingkan mengeluarkan apapun emosi yang dirasakannya daripada mencari solusi menggunakan akal sehatnya. Hal ini tentu menjadi bentuk dari berbeloknya esensi generasi muda dalam fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Sebagai saran, pemerintah dapat memperkuat kebijakan pelestarian budaya lokal seperti revitalisasi bahasa daerah dan perlindungan adat istiadat. Juga mengintegrasikan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan secara lebih kreatif, relevan, dan mendorong pengembangan konten digital edukatif untuk mempromosikan budaya lokal. Nah, untuk bidang pendidikan, pihak yang berwenang dapat membuat metode pembelajaran yang inovatif, terus interaktif untuk menanamkan wawasan Nusantara seperti melalui media sosial, video edukasi, gamifikasi, dan meningkatkan kesadaran siswa mahasiswa tentang pentingnya menjaga identitas nasional dengan melibatkan mereka dalam kegiatan budaya dan kebangsaan. Terus untuk masyarakat dan keluarga bisa berperan aktif dalam melestarikan nilai-nilai tradisional melalui keteladanan, pengajaran dalam kehidupan sehari-hari, mendorong generasi muda untuk menggunakan media digital secara bijak untuk mempromosikan budaya lokal. Nah, untuk generasi muda sendiri, kita dapat secara aktif mempelajari dan melestarikan budaya lokal, seperti menggunakan bahasa daerah dan mengikuti kegiatan budaya, terus memanfaatkan teknologi untuk menciptakan konten kreatif yang mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan budaya Indonesia di tingkat global. Jadi intinya semua pihak harus bekerja sama untuk merealisasikan tujuan kita agar kita melek dalam wawasan Nusantara yang diimbangkan dengan perkembangan zaman dan teknologi ini. Terima kasih. Sekian yang dapat
dapat kami tampilkan dan kami bahas. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.